ketika kita berbicara mengenai keuangan, tolong jangan lakukan konsep standar ganda dalam menilai apapun dalamnya. Apa saja, Mas, poin penting yang perlu kita perhatikan sebagai sebuah bentuk resiko, Mas Ryan? Ya, saya mau membahas satu hal yang universal ya. Di dalam dunia keuangan itu jadi berlaku suatu standar ganda di luar daripada kehidupan pribadi. Contoh begini, waktu kita tadi ceritakan bahwa yang namanya reksadana itu dikelola oleh orang yang profesional, jadi dikelola oleh manajer investasi. Tiba-tiba kita punya bayangan bahwa kalau dikelola oleh manajer investasi itu tidak bisa rugi dong. Kan orang ngerti, pinter, jago, ya nggak bisa rugi dong. Gitu ya. Ya, itu logika pertama. Yang kedua adalah sama kayak kita tuh pada kemarin-kemarin tuh ditawarin yang namanya robot-robot gitu. Wah, robotnya sakti, keren sekali, oke, nggak bisa ini, wah pokoknya sistemnya hebat sekali, nggak bisa rugi. Percaya bahwa robot itu bisa tidak membuat rugi. Karena apa? Karena robot itu kan nggak bisa salah gitu deh ya, pemahaman. Nah, itulah standar ganda. Kenapa? Satu contoh, sekarang kita balik ya. Kalau kita pakai supir, ya, dia mungkin sudah pengalaman, sudah menjadi driver 30 tahun. Apakah benar ada orang disetirin oleh supir atau driver tidak terjadi kecelakaan? Enggak dong, pasti ada. Ada aja. Ya. Tapi lucu, kita siap gitu loh. Jadi ketika kita melihat kita pakai driver sekalipun, kita siap bahwa ya mungkin nabrak, ya mungkin nyampe tetap terlambat. Iya mungkin walaupun nyampe bisa lebih cepat saya nyetir dibanding dia yang nyetir. Jadi resiko atau kerugian itu sebenarnya enggak hilang. Tidak bisa hilang dengan digantikan seorang yang lebih ahli, digantikan sebuah alat. Contoh sederhana. Ada yang kemarin jualan yang namanya robot. Wah, ini pakai kecerdasan buatan katanya. Lah, kecerdasan buatan di sekitar kita juga masih sering salah. Contoh, pernah ya lagi rame tuh foto bisa mengidentifikasi wajah cewek, cowok, usia berapa. Itu kan kecerdasan buatan ya. Betul. Yang lucu korden belakang saya di foto bisa muncul usia dan jenis kelamin gitu ya. Nah itu terus orang bilang, oh enggak, itu tuh lagi ada yang menunggunya ya. Susah kalau semua diarahkan ke sana ya. Akhirnya kita nggak bisa. Tapi intinya adalah that's error yang kita bisa tahu. Oke. Nah gitu. Jadi ketika kita melihat bahwa kecerdasan buatan di sekitar kita bisa error, kita bisa terima. Tapi kalau robot error kita nggak terima. Robot trading forex nggak bisa tuh terima error gitu. Nah ini disebut standar ganda. Jadi PR pertama buat Anda juga semua smart listener. Ketika kita berbicara mengenai keuangan, tolong jangan lakukan konsep standar ganda dalam menilai apapun dalamnya. Oke. Harus realistis ya Mas Ryan ya. Pakat nih, resikonya ada. Oke. Resiko apa yang pasti terjadi, Ryan? Pasti terjadi sama seperti kita pakai driver. Pasti lebih mahal daripada nyetir sendiri. Kenapa? Sama-sama mobil, sama-sama bayar bensin, sama-sama jarak tempuh, tapi harus bayar driver, kecuali gratis. Iya, kalau gratis bisa sekali. Kalau 2 kali nggak tahu, 3 kali, 4 kali bisa. Suruh driverin suaminya berarti. Istrinya duduk belakang, suami depan gratis tuh. Ya. Ya bener dong, pada akhirnya gitu kan. Ya. Oke, jadi cara kita berpikir harus bisa sesaklek itu. Baru kita bisa berinvestasi dengan benar. Nah, selanjutnya, resiko apa selain bayar? Bayar apa kalau di reksadana? Ada bayar. Satu, namanya manager fee, manajemen fee. Yang kedua adalah biaya beli, biaya jual. Lalu ada juga namanya biaya bank custody. Loh, biaya bank custody apa? Karena di reksadana itu uangnya tidak pernah ditransfer ke manajer investasi loh. Tapi ditransfer ke bank. Jadi perantaranya secara tidak langsung sebenarnya sekurang-kurangnya ada 3. Satu adalah manajer investasi. Kedua adalah bank custody. Yang ketiga adalah custodian central effect. Jadi custodian tapi dalam sudut pandang asetnya, efeknya. KC itu ya? KC, betul. Nah, jadi ada 3 nih. Jadi ketika kita beli, ketika kita mempercayakan kepada si driver itu tugasnya hanya memberikan instruksi saja. Kanan, kiri, beli, jual, tahan, analisa. Tapi sahamnya, efeknya ada pada KC,
Uangnya ada pada bank kasedi. Nah, itu semua pasti ada biayanya. Oke. Dan itu juga sama dengan kita membeli secara mandiri juga itu akan muncul secara tidak langsung. Tapi jelas lebih murah. Karena kan pihaknya tidak tiga. Sudah kurang satu, tidak ada manajer fee-nya, manajemen fee-nya dong. Benar nggak? Nah, jadi dari posisi situ kita tahu mahal, lebih mahal sudah pasti. Oke. Ya, yang kedua adalah resiko adalah ya dibilang resiko yang mungkin agak negatif adalah kalau ternyata manajer investasinya mungkin nggak amanah ya. Kan pasti ada dong. Ada ya? Ada. Kasus 2019 kan rame. Ya. Nah, banyak juga driver yang bawa lari kendaraan majikannya juga ada, Bos. Betul. Ada gitu. Jadi sama aja. Ketika nggak mungkin, kok aneh sih manajer investasinya kayak gitu loh. Banyak juga tuh yang driver yang bawa lari majikannya punya, terus diprotolin, mesinnya dijual kemana, bodinya dijual kemana, spare partnya dijual kemana, ada juga kayak begitu. Oke, tapi mafia. Iya, lampunya Mas Ryan nggak begitu kan? Oh, Lambo nggak, soalnya saya setir sendiri. Iya, benar. Pintu satu. Iya. Ini yang mobil-mobilan anak saya. Suka merendah aja ya satu ini. Oke, lanjut Mas Ryan. Bahaya ini salah satu. Jebakan Batman. ini jebakannya kalau nggak jeli keceplosan aja pokoknya. lanjut. Ya, anyway, pokoknya resikonya seperti itu ya. Resiko yang selanjutnya adalah resiko kerugian. Jadi salah, ya bagaimanapun sudah terbaik, tapi ya namanya pasar kalau lagi turun ya masa mau naik kan? Ya juga lucu juga ya. Gue udah lagi turun minta naik, lagi gimana gitu? Kepengennya gini, saya pokoknya kalau pakai supir nggak mau macet, ya nyetir aja di Jakarta Test gitu. Caranya bisa nggak? Gitu. Jadi standar gandanya tuh harus dibuang dalam kita memilih ini. Yang jelas satu, kalau buat orang awam, bayangkan baru hari ini dikasih mobil sama bokapnya, tuh setirin tuh, terus mobil sport. Kan saham itu kan fluktuasinya naik turunnya cepat tuh. Ya. Berarti kan seperti mobil sport ya. Akselerasinya cepat belum pernah belajar nyetir. Coba bandingkan dikasih mobil sport sama dikasih mobil city car, terus sama-sama pemula baru mulai hari ini dikasih kunci. Lebih bahaya mana? Yes, lebih bahaya dikasih mobil sport pemula nabraknya kencang. Syukur kalau nabraknya cuma tembok, kalau nabrak orang atau makhluk hidup yang lain itu kan berbahaya ya. Oke. Ya,